Hai, selamat datang di channel YouTube R15 Review. Sebelumnya jangan lupa berlangganan di channel ini karena akan ada beberapa video lainnya. Di video pertama ini saya akan membahas masker Scott JSR. Masker gas Scott JSR ini diproduksi oleh perusahaan Scott Safety dari tahun 2007 sampai tahun 2020. Masker ini diciptakan untuk menggantikan masker S10 yang digunakan oleh tentara Inggris sebelumnya. Sebelum itu kan tentara Inggris pakai S10 ya. Nah, masker itu diciptakan untuk menggantikan masker S10 itu. Nah, ini Scott JSR ini. Dan Scott JSR ini masker yang dikategorikan ke masker militer dan memberikan perlindungan terhadap ancaman CBRN atau chemical, biological, radioaktif dan nuklir ya. Langsung ke penjelasan bagian-bagian masker. Masker Scott JSR ini sudah mengadopsi nih 2 buah filter. Dia sudah pakai 2 buah filter. Dan di sini ada speech diafragmanya. Ini ada selang minum yang terhubung ke masker Scott JSR ini untuk dihubungkan ke drinking cap itu. Jadi dia ini bisa dilepas nih. Nanti dimasukkan ke drinking cap yang khusus ya. Dia ini nggak bisa sembarangan dimasukin ke botol ini. Jadi dia ada cap khususnya seperti ini nih. Ini cap khususnya nih. Nah, jadi cara pasangnya dia kita arahkan nih pin 2 pin ini ke capnya ini nih. Kita masukkan, kita putar gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke botol yang sudah berisi air ya. Nah, untuk penjelasan lainnya, ini speech diafragma ya. Speech diafragma ini berfungsi untuk memperjelas suara gitu ya. Jadi ada tuh masker ya, yang masker dulu kayak masker lama apa sih, era Soviet lama itu, dia nggak ada speech diafragmanya gini ya. Nah, ini kalau masker modern sih, masker dulu sih ada, cuman kebanyakan dia ada yang make ada enggak ya. Kalau masker modern itu kebanyakan dia sudah pakai ini, pasti sudah pakai speech diafragma ya, agar memperjelas suara gitu saat kita lagi memakai masker. Dan speech diafragma ini juga bisa dilepas. Jadi kalau speech diafragma ini dilepas, dia bisa dipasangkan VPU ya. VPU itu berfungsi untuk mengeraskan nih suara masker ini. Jadi kayak sejenis elektronik gitu ya. Jadi kita pasang di bagian sini nih. Nah, kita tempel di sini. Cuman karena saya nggak ada VPU-nya, saya nggak bisa ngejelasinnya ya. Tapi saya cuma ngasih secara gambaran aja gitu. VPU itu semacam elektronik ya yang dipasang ke bagian ini nih, moncong masker ini, yang speech diafragma ini. Jadi dia bisa lebih keras itu, lebih nyaring suaranya. Jadi lebih jernih lagi suaranya. Tapi karena ini sudah dilengkapi oleh speech diafragmanya dari awal juga, di sini sih sudah cukup ya. Saya cukup jelas ya kalau pakai ini. Tapi bisa lebih jelas lagi kalau pakai VPU yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk lensanya sendiri dia sudah memakai lensa panoramik ya. Kebanyakan masker modern sekarang tuh udah pakai lensa yang begini nih, yang lebar. Kan kalau masker dulu tuh ya, dia kebanyakan lensa kalau nggak bulat pasti agak sedikit ke bawah gitu. Kayak masker S10 ya, itu GP5 gitu ya. Masker yang lensanya masih kayak bulat gitu ya, yang lensa era perang dingin gitu ya, atau yang WW2 dulu gitu ya, pasti dia lensanya juga lensa bulat gitu ya. Cuman kalau lensa masker gas modern itu dia sudah pakai yang panoramik gini nih. Yang panoramik ini pasti hampir 90% itu masker modern sudah pakai lensa begini nih, sudah pakai lensa panoramik. Jadi pandangannya dia lebih luas tuh, dia bisa lebih luas di sini, dari sisi sini juga dia kelihatan gitu. Masker yang sudah pakai lensa panoramik itu yang saya tahu itu VM53, C50, VM3 ya, GP21 Rusia tuh, sama PMK4 atau PMKS itu dia sudah pakai lensa panoramik gini. Jadi pandangannya lebih luas gitu. Nah, langsung ke bagian sisi masker nih. Di sini ada sejenis sirip gitu ya. Sirip yang kayak seperti ini nih sampai ke bawah nih. Nah, ini dia. Ini berfungsi untuk mengaitkan hood
hood NBC gitu ya. Jadi kalau kita pakai hood protective hood itu ya, jadi dia bisa dikaitkan di sini hoodnya, kayak sejenis sarung kepala gitu ya, yang agak jadi masker ini tuh bisa dilindungi, terlindungi gitu dari cairan-cairan NBC gitu ya. Cuman saya nggak ada hoodnya. Ini fungsinya tadi sudah saya jelaskan ya, sirip-sirip di sini untuk agar hoodnya itu bisa dikaitkan di sini nih. Nah, jadi dia dikaitkan di sini nih hoodnya. Untuk di bagian belakang masker ini ada harnessnya dan nose cap dan ini selang minum di bagian dalamnya. Dan harness sendiri ini sudah memakai 6 point harness ya. Jadi dia ada 6 titik nih di sini. Ada 6, dia sudah pakai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Kan kalau yang dulu tuh ada tuh yang cuma pakai 5. Nah, tapi kalau masker modern tuh dia udah pakai 6 gitu. 6 titik point ini nih. Jadi, kalau nggak salah dia lebih safety lagi ya, kalau lebih ada lebih dari 5 itu ya. Ini kan sudah 6 nih. Dia lebih bagus lagi gitu. Lebih menguncinya lebih banyak gitu, pengunciannya. Untuk dalamnya nih, di sini sudah ada nose cap. Nah, nose cap ini berfungsi untuk mencegah embun berlebih. Kan ada tuh ya masker era-era Soviet lama itu kebanyakan dia maskernya tuh nggak pakai nose cap, jadi gampang sekali berembun ya. Nah, kalau pakai nose cap ini jadi tidak terlalu berembun ya, jadi mencegah embun gitu ya. Nose cap ini fungsinya. Lanjut ke bagian bawah nose cap. Di bagian bawah nose cap ini ada sejenis secondary filter ini. Nah, secondary filter ini dia berfungsi untuk menjadi saringan kedua untuk menyaring partikular yang tinggi ya. Karena secondary filter ini juga dilengkapi dengan kertas HEPA yang setara dengan red N98 ya. Dan di sini ada, nah sini saya zoom coba. Nah, ini namanya selang minum yang di dalam mulut itu ya, yang di dalam nose cap ini. Jadi kalau kita mau minum, ini tinggal kita arahkan ke bagian mulut kita gitu ya. Nih seperti ini, mengarahkan ini bisa diarahkan posisinya. Dari sini, dari depan. Ini kita lepas dahulu drinking tube-nya. Dan kita pasang ke ini cap drinking tube-nya. Kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Terus kita putar seperti itu. Nah, ini sudah terpasang, baru kita masukkan ke botol yang ada airnya itu. Nah, setelah itu ini, nah ini lever nih, lever nih. Saya zoom. Nah, ini tuh lever ini berfungsi untuk menggerakkan selang minum yang di dalam mulut tadi ya. Untuk memposisikan posisi yang sesuai sama mulut kita gitu ya. Nih. Jadi seperti ini cara penggerakannya ini. Nah, tadi kan posisi awalnya di atas nih, seperti ini. Seperti ini nih. Nah, ini seperti posisi awal ya. Nah, kalau kita mau minum gitu ya, tinggal kita gerakin ke bagian bawah sini, kita putar. Nah, ini pasin ke arah mulut. Jadi dia bisa diputar gitu sesuai levernya ini. Nah, tuh. Sesuai posisi mulut kita berada di mana nih. Nah, ntar kita tinggal ngepasin nih posisi mulut kita sama lever ini yang sudah kita atur tadi. Nah, dan untuk masker Scott Jesser ini, dia kan tadi ini sudah mengadopsi 2 filter ya. Kalau kita mau pakai 1 filter itu bisa, kita tinggal lepas nih filternya ini. Cara lepasnya seperti ini nih. Ini kan ada sejenis kayak pin penarik nih ya, pengait nih, hook di sini 2 nih. Jadi tinggal kita tarik bersamaan gini nih. Kita putar ke bawah seperti itu. Baru kita tarik, kita lepas ini. Nah, jadi dia bisa beroperasi dengan 1 filter. Gak usah takut ya, misalkan kita pakai 1 filter nih, ini gak usah khawatir karena sistem bayonet ini sudah mengunci gitu otomatis. Kalau kita lepas filter bayonet ini, kalau ini kita lepas, otomatis inhale valve-nya ini
mengunci gitu, jadi nggak bakal ada udara masuk. Tapi kalau kita pasang nih, baru dia inhale vape-nya itu terbuka. Nah seperti ini, baru dia terbuka. Kelihatannya sih besar banget ya kalau pakai dua filter ini. Nah kalau misalkan pengen pakai satu filter, tinggal dilepas seperti tadi ya, yang tadi saya contohkan. Dan masker GSR ini ada fitur tersembunyi ya, yang disediakan oleh GSR itu sendiri. Misalkan kita tidak mempunyai stok filter ini nih, bayonet ini, kan stok filter ini kan sangat jarang ya, karena ini sendiri disuplai ke militer ya, nggak sembarang orang bisa beli gitu ya. Paling kan orang pasti makanya yang 40 mm nih, yang seperti ini. Nah ini yang 40 mm nih. Kita caranya tinggal kita buka nih filter ini. Nah di bagian bayonet ini kan ya, nih saya zoom coba. Nah di sini ada semacam pengait. Pengait ini bisa kita buka nih, kita tekan ke atas, yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Jadi bisa kita putar nih, kita buka. Dan jadi di dalam portnya ini ada 40 mm adapter atau port gitu ya, port 40 mm nya. Nah ini kan adapternya nih, bayonet ini kan yang dipakai filter bayonet tadi. Kalau kita mau pakai 40 mm itu bisa, kita harus melepas ininya dulu dengan cara menarik pin kanan kirinya ini dan memutar adapternya ini ke arah kiri ya. Seperti ini contohnya nih, saya contohkan ya. Sebentar. Nah ini hasil contoh yang sudah dibuka tuh ya. Ya, jadi dia 40 mm kan. Sudah tidak pakai bayonet lagi. Nih, ini kalau geser pakai 40 mm seperti ini. Sebentar. Nah, ini kalau GSR-nya pakai 40 mm. Sebenarnya ada versi GSR yang pakai 40 mm, namanya itu masker VRR ya. Itu versi lain dari Scott GSR. Ini kan GSR itu kan disuplainya ke militer nih, GSR. Karena militer itu kan dia pakainya filter yang khusus ya, dia bayonet kayak gini nih. Nah ada lagi tuh versi keduanya ini, versi lainnya dari masker GSR ini, namanya VRR. Jadi dia pakai 40 mm, jadi nggak perlu kita lepas ini lagi, dia langsung pakai 40 mm. Dan namanya VRR. Sebenarnya sih dari bentuk ya nggak ada beda sama sekali gitu, VRR sama GSR. Cuman kalau VRR itu ya dipakai ke atau disuplai gitu ya ke kayak penegak hukum, law enforcement gitu ya, atau polisi ya, atau sipil juga bisa pakai VRR itu. Nah kalau GSR ini kan dia cuma disuplainya ke militer gitu ya. Saya nggak punya VRR tapi ya gambarannya sih sama persis ya seperti GSR ini. Ini saat dia memakai 40 mm. Nanti saya coba pakai masker ini untuk melihat gimana sih masker ini kalau dipakai gitu ya. Saya coba ya. Sebentar. Saat saya pakai Scott GSR ini, saya pakai dua filter ini ya, memang sih kelihatan lebih kayak gede banget gitu ya. Tapi kalau pakai dua filter ini tuh udara yang masuk itu ya dia lebih banyak gitu. Jadi kalau kita bernapas juga itu lebih mudah kalau pakai dua filter. Tapi kalau misalkan kelihatan besar banget gitu, kita pengen pakai satu filter kita juga bisa, tinggal kita lepas ini, satu filter bisa kita lepas. Jadi kita tekan ini ke bawah, kita tarik, kita putar gitu. Nah jadi dia pakai satu filter. Jadi dia bisa menjalani satu filter bayonet atau dua filter bayonet sesuai kemauan kita gitu. Nah, ini kalau dua lagi kita tinggal pasang lagi aja gitu. Kalau pakai dua, ini tinggal pasang lagi filternya. Kalau dari saya sendiri ya, emang lebih nyaman pakai dua filter gitu. Jadi bernapas juga lebih mudah gitu daripada pakai satu filter. Itu kalau pakai satu filter dia udah masuknya lebih sedikit, tidak sebanyak saat pakai dua filter. Dan saya coba nih yang pakai 40 mm ya. Bentar. Nah ini saat dia pakai 40 mm. Nah kelihatan lebih simpel gitu daripada pakai yang tadi bayonet tadi. Ya cuman kalau pakai 40 mm ini ya nggak secepat
masang saat pakai bayonet. Dia kan kalau pakai bayonet kan dia tinggal pasang ini ya, seperti ini, masangnya cepat gitu ya. Mana tuh? Nah dia tinggal, nah kalau pakai 40 mm ini dia harus diputar dulu, jadi nggak secepat pemasangan saat pakai bayonet ini. Jadi dia tinggal pasang putar gitu ya. Nah kalau ini kan dia lambat, dia harus diputar dulu ulirnya. Ini nggak perlu muter ulir lagi. Jadi ada kelebihan dan kekurangan ya dari bayonet dan 40 mm ini. Ini saya lepas lagi filter bayonetnya. Kalau saya sendiri sih ya, saya lebih suka kalau GSR ini pakai 40 mm ya, kelihatan lebih keren aja gitu daripada pakai yang tadi dua bayonet. Sebenarnya juga bisa nih dilepas lagi nih adapter bayonetnya biar dia bisa pakai dual 40 mm. Cuman ini gak saya lepas nih, belum saya lepas ya, seperti ini sini. Kalau pakai 40 mm Ya, sekian video mengenai masker gas Scott JSR yang digunakan oleh tentara Inggris modern. Apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon maaf ya, dan koreksinya. Dan mungkin kedepannya saya bisa lebih diimprove lagi, karena saya juga baru-baru buat video ya, baru nyobain buat video gitu, baru nyoba. Jadi ya masih banyak kekurangan gitu ya. Mungkin kedepannya akan saya tingkatkan lagi gitu ya. Ya, sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.